Pemirsa, misteri hilangnya seorang wanita lansia berusia 80 tahun di Sumatera Selatan akhirnya terungkap. Korban bernama Dr. Randa Kristina ditemukan dalam kondisi mengenaskan, jasadnya hanya tinggal tulang belulang, dibuang dan dibakar di pinggir kebun sawit di wilayah Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Yang lebih mengejutkan, pelaku pembunuhan sadis ini ternyata adalah tetangga korban sendiri. Kasus ini diungkap langsung oleh Polda Sumatera Selatan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 28 Januari 2026. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang M. Yumin Wijaya, menyebutkan bahwa penemuan jasad Kristina menutup kasus yang berawal dari laporan orang hilang ke SPKT Polda Sumsel beberapa waktu lalu. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka, yang masing-masing memiliki peran berbeda dalam pembunuhan berencana tersebut. Tersangka utama adalah Yunas 60 tahun, tetangga korban yang juga berprofesi sebagai montir bengkel tak jauh dari rumah korban. 2 tersangka lainnya yakni Suwanto, yang berperan menjual mobil korban, dan Joni, yang berperan menghapus data ponsel milik korban. Menurut Kombes Pol Nandang, pembunuhan ini telah direncanakan secara matang oleh tersangka Yunas. Peristiwa ini bermula pada Rabu, 14 Januari 2025. Saat itu, Yunas meminta tolong kepada korban untuk mengantarnya ke rumah kerabatnya di kawasan Kenten Laut, Banyuasin. Korban memang sudah sering meminta bantuan Yunas, termasuk untuk servis dan antar jemput, karena keduanya bertetangga. Namun, di tengah perjalanan tepatnya di kawasan KM7 menuju Jalan Sukabangun I, Yunas mengeksekusi korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali tambang yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah korban meninggal dunia, pelaku membawa jasad korban menuju Jalan Tanjung Api-Api, Kecamatan Tanjung Lago, sambil berulang kali mondar-mandir mencari lokasi pembuangan. Akhirnya, jasad korban dibuang di area kebun sawit Desa Sukatani, sekitar 400 meter dari jalan utama, lalu dibakar. Polisi menemukan botol bekas minyak dan korek api di lokasi kejadian. Proses pencarian jasad korban tidak berjalan mudah. Polisi membutuhkan waktu 4 hari karena pengakuan tersangka yang berubah-ubah dan mengaku lupa lokasi pembuangan. Setelah kembali ke Palembang, Yunas menyerahkan ponsel korban kepada tersangka Joni untuk menghapus seluruh data, lalu menjual mobil korban dengan bantuan Suwanto. Mobil Mitsubishi Mirage warna merah milik korban dijual seharga 53 juta rupiah. Dari keterangan pembeli inilah, polisi akhirnya melakukan pengejaran dengan bantuan Resmob Bareskrim Polri dan Polres Tulung Agung. Motif pembunuhan ini murni ekonomi. Uang hasil penjualan mobil digunakan tersangka untuk perjalanan ke Jakarta dan Lampung, sebelum akhirnya bersembunyi di Tulung Agung, Jawa Timur. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa datang dari orang terdekat, bahkan dari tetangga yang selama ini dipercaya. Terus ikuti perkembangan berita kriminal hanya di channel ini. Dengan mendapatkan pembayaran sebesar 30 juta, besok paginya dikasih lagi sejumlah 23 juta. Jadi ada 3 orang pelaku. Yang pertama pelaku utama itu YG, kemudian yang turut membantu menjual kendaraan adalah saudara W, dan yang menerima hasil kejahatan saudara J. Demikian. Untuk ancaman hukuman kita kenakan pasal berlapis. Yang pertama itu pembunuhan berencana. Kemudian kita juga memasukkan pasal pencurian dengan kekerasan. Kalau pembunuhan berencana ancaman hukumannya sampai hukuman mati. Demikian ya.